Sahabat baikku pergi dinas luar kota dan menitipkan putri jeniusnya kepadaku. Hasilnya, mantan pacarku yang seorang ex ke-1 dingin itu meledak. Sahabatku, Lin Hao, pergi dinas luar kota. Dia menitipkan putri kesayangannya yang berusia 3,5 tahun kepadaku. Melihat gadis kecil di depanku yang tampak sangat manis dan menggemaskan ini, sambil memeluk buku pengantar fisika kuantum, dan membacanya dengan penuh semangat, aku pun tenggelam dalam pemikiran. Anak ini mirip siapa ya? Sahabatku yang bodoh dalam pelajaran itu tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan seperti ini, karena sedang tidak ada kerjaan. Aku mengambil foto profil samping gadis kecil itu yang sedang serius membaca buku. Dengan takarir tiba-tiba jadi ayah. Bolehkah anak ini langsung didaftarkan ke kartu keluargaku? Lalu aku mengunggahnya di Moments. 1 menit kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang sudah kuhapus dan kublokir selama 4 tahun tanpa kontak apapun, muncul di layar. Isinya hanya 3 kata dan 3 tanda tanya. Feng Yuan. Namaku Feng Yuan. Aku adalah seorang transmigran. Di kehidupan sebelumnya, aku bekerja sangat keras sampai mati. Meninggal mendadak di meja kantor pada usia 30-an. Begitu membuka mata, aku telah bertransmigrasi menjadi orang kaya generasi kedua dengan nama yang sama di dunia ini. Pemilik asli tubuh ini adalah seorang budak cinta. Dia rela melakukan apa saja demi seorang wanita. Namun akhirnya, hatinya hancur berkeping-keping. Dia meninggal karena keracunan alkohol, dan keberuntungan itu jatuh kepadaku. Aku menerima segala hal dari pemilik asli, termasuk hati yang sudah terlalu terluka dan hanya ingin menjalani hidup santai. Jadi, aku dengan tegas mengundurkan diri dari posisi wakil presiden kehormatan di grup keluarga. Aku mengusir semua wanita yang mengerumuniku, dan mulai menjalani hidup seperti pensiunan pejabat tua. Setiap hari berolahraga, meneliti berbagai kuliner, dan mengutak-atik arak beras buatan sendiri. Hidupku terasa sangat nyaman. Satu-satunya hal yang mengganggu ketenangan hidupku adalah sahabat kecilku, Lin Hao. Kak Yuan, tolong aku. Besok aku harus pergi ke luar negeri untuk membicarakan proyek besar. Setidaknya selama 1 bulan. Istrimu juga ikut pergi. Tidak ada yang menjaga Gogu. Suara Lin Hao di telepon terdengar sangat pelan seperti nyamuk. Aku memegang arak plum hijau yang baru saja kuambil dari gudang anggur. Menyesapnya sedikit, dan berkata dengan malas, titipkan saja ke orang tuamu. Tapi orang tuaku sedang pergi keliling dunia. Baru kembali bulan depan. Kak Yuan, di seluruh dunia hanya kau yang bisa kuandalkan. Gogo itu sangat manis dan penurut. Dia pasti tidak akan merepotkanmu. Aku tertawa kecil. Seberapa penurut si anak usia 4,5 tahun. Tapi aku tetap setuju. Mau bagaimana lagi? Di antara kekacauan yang ditinggalkan pemilik tubuh asli ini, satu-satunya orang yang baik padaku hanyalah Lin Hao, sahabat sejatiku. Keesokan paginya, Lin Hao dan istrinya mengantarkan seorang gadis kecil yang menarik koper kecil. Sambil memeluk buku tebal yang tampak seperti batu bata, mereka mengantarkannya kemari. Gadis kecil itu bernama Lin Go. Nama panggilannya Gogo. Wajahnya benar-benar sangat cantik. Kulitnya putih bersinar. Matanya besar, seperti buah anggur hitam. Bulu matanya yang panjang tampak seperti 2 buah sikat kecil. Dia mendongakkan wajah kecilnya dan melirikku. Lalu berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Halo Paman Feng, nama saya Lin Go. Mohon bantuannya selama 1 bulan ke depan. Nada bicaranya yang seperti orang dewasa itu membuatku terhibur. Halo juga, Gogo. Pasangan Lin Hao pergi sambil terus menoleh ke belakang setiap 3 langkah. Aku memandang si kecil di depanku yang tingginya bahkan tidak sampai setinggi lututku. Untuk pertama kalinya aku merasa menjadi orang dewasa. Untungnya, Gogo memang seperti yang dikatakan Lin Hao, sangat penurut, tidak menangis, tidak rewel, membaca buku sendiri, bermain puzzle sendiri. Bahkan saat aku sedang memasak, dia bisa membawa bangku kecil dan duduk di pintu dapur, lalu memberitahuku dengan sangat teratur. Paman Feng, berdasarkan hukum kedua termodinamika, menumis dengan api besar terus-menerus seperti ini akan menyebabkan serat daging sapi menyusut berlebihan. Teksturnya akan menjadi keras. Aku memandang piring daging sapi tumis paprika hijau di dalam wajan, dan tenggelam dalam keraguan diri yang mendalam. Apa anak ini benar-benar anak kandung Lin Hao? Untuk mengabadikan momen ajaib ini, aku mengeluarkan ponselku, lalu memotret Gogo yang sedang duduk di sofa.
dengan kaki kecil yang berayun-ayun, dan sedang fokus membaca buku. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, memberikan garis cahaya keemasan di sekelilingnya. Pemandangan itu sangat indah, luar biasa. Aku mengunggah foto itu ke Moments tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba jadi ayah. Dengan aturan ini, bolehkah aku langsung mendaftarkannya ke kartu keluargaku? Setelah mengunggahnya, aku pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku menguasai semua dari 8 aliran kuliner besar. Hari ini aku berencana menunjukkan kemampuanku pada gadis kecil ini dengan membuat Buddha jumps over the wall. Baru saja selesai membersihkan abalon, ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Aku mengelap tanganku, lalu mengambil ponsel untuk melihatnya. Semuanya penuh dengan suka dan komentar. Lin Hao, dasar brengsek, itu kan putriku. Sialan, UNG, kapan kau punya putri seperti ini? Sembunyinya rapi sekali ya. Sinting, siapa peri kecil ini? Kenalkan dong, aku punya adik laki-laki berusia 3 tahun. Jawabku sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, sebuah pesan singkat tiba-tiba muncul. Berasal dari nomor tanpa nama kontak. Tapi deretan angka itu tidak akan pernah kulupakan sampai mati. Bai Ningbing, wanita yang sebelum aku bertransmigrasi ke sini, dicintai oleh pemilik tubuh asli sampai mati-matian, namun justru dibuang olehnya seperti sampah. Mantan tunanganku, yang kini memimpin grup Bai, X ke-1 wanita gunung es dengan kekayaan ratusan miliar. Isi pesannya sangat sederhana. 3 kata, Feng Yuan. 3 tanda tanya yang menembus layar. Bahkan bisa terasa nada interogasi dan ketidakpercayaannya. Aku tertegun, sudah 4 tahun. Selama 4 tahun penuh dia tidak pernah menghubungiku sekalipun. Mengapa tiba-tiba mengirimiku pesan? Aku menggeser layar, membuka pesan tersebut. Ujung jariku tertahan di atas layar. Namun tidak tahu harus membalas apa. Sebelum aku sempat menyusun kata-kata, pesan kedua datang lagi. Siapa anak di momenmu itu? Kali ini bahkan sapaan sopan pun tidak ada. Nada terburu-buru dan rasa memerintah terasa sangat kuat. Aku mengernyitkan dahi. Api kemarahan yang tak bernama muncul dari lubuk hati. Atas dasar apa dia menginterogasiku dengan nada seperti itu? Kami sudah lama tidak memiliki hubungan apapun. Aku tertawa dingin. Langsung mengubah ponsel ke mode senyap dan melemparkannya ke samping. Tidak peduli siapa dia. Di dunia yang luas ini, memasak untuk go-go kecilku adalah hal yang paling utama. Aroma Buddha jumps over the wall segera memenuhi villa. Go-go mengendus-endus hidung kecilnya, mengangkat kepalanya dari buku. Mata besarnya menatapku dengan berbinar. Paman Feng, wangi sekali. Ini adalah hasil masakan paman. Bahkan koki bintang 3 Michelin pun tidak bisa dipanggil ke sini. Aku mengangkat daguku dengan bangga. Setelah 1 porsi makanan, perut gadis kecil itu menjadi bulat karena kenyang. Dengan puas, dia aku gendong untuk mandi dan tidur. Setelah aku membereskan semuanya, saat aku mengambil ponsel itu kembali, aku baru menyadari ada lebih dari 20 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Bai Ningbing. Aku tertawa mengejek. Baru saja bersiap memasukkan nomornya ke daftar hitam. Sebuah pesan baru masuk, buka pintunya. Aku tertegun, berjalan menuju pintu masuk, melihat keluar melalui bel pintu ke-6. Di luar gerbang besi berukir villa, sebuah Bentley hitam terparkir dengan tenang. Pintu terbuka, seorang wanita mengenakan setelan rok kerja hitam, dengan sosok yang tinggi semampai turun dari mobil. Meski terhalang layar, aura dingin yang membuat orang enggan mendekat itu tidak berkurang sedikit pun. Siapa lagi kalau bukan Bai Ningbing? Dia benar-benar datang kemari. Aku menarik sudut bibirku. Amarah di hatiku langsung melonjak naik. Wanita ini masih sama seperti dulu, dominan dan otoriter, tidak menganggap siapapun ada. Aku tidak membukakan pintu, melainkan langsung menekan tombol panggil. Suaraku terdengar sangat dingin. X ke-1 Bai berkunjung larut malam. Ada keperluan apa? Seharusnya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Feng Yuan, aku katakan sekali lagi. Buka pintunya. Suara Bai Ningbing terdengar dari pengeras suara, membawa sedikit amarah yang tertahan dan getaran yang sulit terdeteksi. Jangan paksa aku untuk menyuruh orang membongkar pintu ini. Aku tertawa karena merasa konyol. 4 tahun tidak bertemu. Sifatnya benar-benar tidak berubah sedikit pun. X ke-1 Bai sangat berkuasa ya. Tapi pintu ini pesanan khusus dari Italia. Jika dibongkar, kau mungkin harus membayar ganti rugi 8 digit. Jika kau tidak sayang uang, silakan bongkar saja.
Aku bersandar di dinding dan berkata dengan santai. Terdengar suara napasnya yang terengah-engah di ujung telepon. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Pasti wajahnya pucat karena marah. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Perasaan ini benar-benar menyenangkan. Dulu, pemilik asli tubuh ini sangat rendah di hadapannya. Dia adalah putra tunggal keluarga Feng, anak emas yang berbakat. Namun demi Bai Ningbing, dia rela menjadi pria rumah tangga, melepaskan karirnya, hanya demi membuat wanita itu tersenyum. Tapi bagaimana Bai Ningbing memperlakukannya? Dia meremehkannya, menganggapnya tidak berguna, seorang sampah yang hanya tahu cara bergantung pada keluarga. Di pesta pertunangan mereka, dia membatalkan pertunangan tanpa belas kasihan di depan semua tamu. Menginjak-injak harga diri pemilik asli tubuh ini. Feng Yuan, kau tidak pantas untukku. Suami Bai Ningbing haruslah seseorang yang bisa berdiri sejajar denganku. Seorang raja yang berdiri di puncak dunia. Bukan seorang pesolek yang hanya tahu tentang cinta dan kesenangan. Itu adalah kata-katanya saat itu. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hati pemilik asli tubuh ini. Sejak saat itu, pemilik asli tubuh ini benar-benar hancur. Menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan. Hingga akhirnya mati karena alkohol. Setelah aku bertransmigrasi ke sini, aku mewarisi tubuh dan ingatan pemilik aslinya. Tentu saja, aku juga mewarisi kebencian yang meresap hingga ke sumsum tulang itu. Tapi aku tidak terpikir untuk membalas dendam. Karena bagi wanita seperti Bai Ningbing, balas dendam terbaik adalah dengan membuatnya menghilang sepenuhnya dari duniaku. Biarkan dia menganggapku sebagai lumpur seumur hidup, yang tidak akan pernah bisa maju. Lalu aku akan hidup 10.000 kali lebih baik di tempat yang tidak bisa dia lihat. Karena itulah aku memilih untuk rebahan. Aku menyerahkan seluruh wewenang perusahaan keluarga kepada manajer profesional. Aku sendiri hanya bertanggung jawab melihat laporan keuangan dan pembagian dividen. Aku menikmati hidup, olahraga, makanan lezat, dan minuman keras. Aku hidup menjadi sosok yang paling dipandang rendah oleh Bai Ningbing. Tapi aku hidup lebih bahagia daripada siapapun. Dan dia berhasil menjadi ratu di dunia bisnis. Menjadi sosok yang dikagumi oleh banyak orang. Tapi lalu kenapa, selain pekerjaan, apalagi yang tersisa dalam hidupnya? Memikirkan hal ini, amarah di hatiku pun mereda. Presdir Bai, ini sudah larut malam. Aku mau tidur. Kalau Anda suka berjaga, silakan lanjut berdiri di sana. Setelah mengatakan itu, aku langsung menutup telepon. Di luar pintu, Bai Ningbing menatap telepon yang terputus. Wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Feng Yuan, beraninya dia berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Beraninya dia menutup teleponnya. Sudah 4 tahun, dia mengira pria ini seharusnya sudah membusuk di suatu sudut dan menjadi bau. Tapi hari ini, dia tidak hanya hidup dengan baik, bahkan dia memiliki seorang anak. Begitu memikirkan foto di momen itu, fitur wajah anak itu sangat mirip dengan, tidak mungkin. Bai Ningbing menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Kuku-kukunya terbenam dalam ketelapak tangannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi nomor itu lagi. Tidak ada jawaban. Lagi, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan lain. Dia memblokirnya. Rasa panik dan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Bai Ningbing. Dia menatap pintu besi yang tertutup rapat itu. Matanya hampir menyemburkan api. Cari tahu apa yang dilakukan Feng Yuan selama 4 tahun ini. Dan juga anak itu. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Dia berbicara kepada asisten di ujung telepon. Memberikan perintah dengan hampir berteriak. Sementara itu, aku sudah berbaring nyaman di tempat tidur. Adapun wanita di luar pintu itu. Apa urusanku dengan dia? Tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara dentingan peralatan dapur. Aku membuka mata dan melihat Go-Go sedang berdiri di atas bangku kecil. Sedang sibuk di dapur terbuka milikku. Dia mengenakan kaos lama milikku. Lengan bajunya digulung tinggi-tinggi. Memperlihatkan lengan kecilnya yang putih bersih seperti akar teratai. Sedang bersusah payah mengocok telur di dalam mangkuk dengan pengocok telur. Go-Go, sedang apa kamu? Aku terkejut dan segera turun dari tempat tidur. Mendengar suaraku, Go-Go menoleh dan tersenyum manis padaku. Paman Feng, selamat pagi. Aku lihat paman belum bangun. Jadi aku ingin membuatkan sarapan kasih sayang untuk paman. Dia menunjuk ke arah roti panggang dan susu hangat yang sudah siap di sampingnya.
Aku melihat keringat tipis yang merembes di dahinya, dan tangan kecilnya yang terkena tepung. Hatiku terasa hangat. Gogo, kami hebat sekali. Aku berjalan menghampirinya dan menggendongnya turun. Tapi dapur itu berbahaya. Kedepannya tidak boleh masuk sendirian lagi. Mengerti? Mengerti. Gogo mengangguk dengan patuh. Aku mencium dahinya sekali, lalu mulai membereskan kekacauan yang dia tinggalkan. Setelah sarapan yang hangat, aku bersiap membawa Gogo bermain ke taman terdekat. Baru saja membuka pintu, aku melihat dua pengawal mengenakan setelan jas hitam berdiri di depan pintu, menggunakan kacamata hitam, serta Bai Ningbing yang berdiri di belakang para pengawal. Dia telah berganti pakaian, setelan Chanel berwarna putih. Rambutnya disanggul rapi di belakang kepala. Wajahnya dirias dengan cantik, namun tetap tidak bisa menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya dia tidak tidur semalaman. Feng Yuan, dia berbicara dengan tatapan mata yang rumit saat melihatku. Aku malas mempedulikannya. Aku menggandeng tangan Gogo dan hendak berjalan keluar. Berhenti, Bai Ningbing membentak dengan keras. Tatapannya terkunci rapat pada wajah Gogo. Gogo terkejut karena bentakannya. Secara tidak sadar dia bersembunyi di belakangku. Hanya menyisakan sepasang mata besar yang bulat. Menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tatapan itulah yang membuat Bai Ningbing tersentak hebat. Mata itu terlalu mirip. Hampir persis dengan orang yang ada di lubuk ingatannya. Napasnya seketika menjadi terengah-engah. Dadanya naik turun dengan hebat. Siapa dia? Suara Bai Ningbing bahkan gemetar. Aku melindungi Gogo di belakangku. Menatapnya dengan dingin. Presdir Bai, ini urusan pribadi saya. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Bai Ningbing melangkah maju ke arah Feng Yuan, ingin meraih lenganku. Namun aku menghindar dengan menggeser tubuhku. Dia mencoba meraih namun meleset. Dia terhuyung sedikit. Kilasan rasa malu muncul di wajahnya. Beritahu aku, sebenarnya siapa dia? Berapa usianya? Kapan hari ulang tahunnya? Dia bertanya dengan kata-kata yang hampir tidak teratur. Melihat kondisinya yang kehilangan kendali seperti ini, sebuah pikiran konyol tiba-tiba muncul di benakku. Dia tidak mungkin mengira Gogo adalah anaknya, kan? Ini terlalu lucu. Dulu dia pergi dengan begitu tegas, bahkan merasa jijik hanya dengan melihat pemilik tubuh asli sekali saja. Bagaimana mungkin dia mengandung anak pemilik tubuh asli? Kalaupun mengandung, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menggugurkannya tanpa ragu. Presdir Bai, apakah akhir-akhir ini Anda terlalu lelah bekerja, sampai mengalami halusinasi? Aku menyunggingkan senyum mengejek. Aku sarankan Anda sebaiknya pergi ke dokter. Jangan mengamuk di hadapanku. Bai Ningbing terdiam 1000 bahasa karena kata-kataku. Wajahnya memerah padam. Tepat pada saat itu, Gogo di belakangku tiba-tiba menjulurkan kepala kecilnya, menatap Bai Ningbing dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Tante, apakah Tante kenal ayahku?" Pupil mata Bai Ningbing tiba-tiba mengecil saat mendengar kata ayah. Dia memanggil Feng Yuan ayah. Jadi ini benar-benar putri Feng Yuan. Lalu siapa ibunya? Selama 4 tahun ini, ada wanita lain di sisi pria itu, bahkan sudah punya anak. Memikirkan kemungkinan ini, hati Bai Ningbing terasa seperti diremas kuat oleh tangan yang tak terlihat. Rasa sakitnya membuat dia hampir tidak bisa bernapas. Gelombang kecemburuan dan kemarahan yang tak terlukiskan seketika menenggelamkannya. "Ayahmu?" Tatapan Bai Ningbing seolah membeku menjadi es. Menembak tajam ke arahku. Suaranya mengandung ketajaman yang bahkan tidak dia sadari. "Feng Yuan, kapan kamu menikah?" Aku hampir tertawa karena merasa konyol dengan jalan pikirannya. Apakah wanita ini sudah gila? Apa hubungannya aku menikah atau tidak dengan dia? "Presdir Bai, bukankah Anda terlalu mencampuri urusan orang lain? Aku benar-benar sudah kehilangan kesabaran." Sambil menggandeng tangan Gogo, aku berbalik untuk pergi. "Bagus, jangan menghalangi jalan. Tolong minggir, Feng Yuan." "Berhenti di situ." Bai Ningbing benar-benar terpancing amarahnya. Dia melangkah maju dan mencengkram lenganku dengan kuat. Tenaganya sangat besar. Kuku-kukunya menekan hingga terasa sakit. Aku mengernyitkan alis. Baru saja ingin membalas. Gogo yang berada di pelukanku tiba-tiba melepaskan diri. Dia menerjang maju seperti peluru kecil dari tanganku dan menabrak kaki Bai Ningbing. "Jangan berani menggertak paman aku." Gadis kecil itu merentangkan kedua tangannya, seperti induk ayam yang melindungi anaknya, menghadang di depanku. Dia mendongak dan memelototi Bai Ningbing dengan kesal.
Bai Ningbing terdorong mundur satu langkah karena tabrakannya. Dia menunduk menatap si kecil yang tingginya bahkan tidak sampai lututnya. Tatapannya menjadi sangat kompleks. Ada keterkejutan, dan ada kemarahan, dan ada sedikit kebingungan yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Aku melihat pemandangan ini, merasa kesal sekaligus geli di dalam hati. Aku berjongkok dan memeluk Guo ke dalam pelukanku, lalu berkata dengan lembut, "Guo pintar. Paman tidak apa-apa." Kemudian aku mendongak, menatap Bai Ningbing dengan tatapan dingin. "Presiden Bai, apa Anda lihat? Orang-orangku bukan urusan Anda untuk ditindas. Sekarang, tolong segera menghilang dari depan pintu rumahku. Atau aku akan melapor ke polisi." "Lapor polisi?" Bai Ningbing seolah mendengar lelucon terbesar di dunia. "Feng Yuan, dengan apa kau akan melapor? Menuduhku melakukan pelecehan? Jangan lupa bahwa kita dulu bukan apa-apa." Aku memotong ucapannya dengan dingin, "Pergilah, Bai. 4 tahun lalu kau sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Hubungan kita sudah lama terputus total. Hidupku, seluruh kehidupanku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Sikapmu yang sekarang hanya membuatku merasa jijik." Kata jijik itu seperti 2 jarum yang menusuk tajam ke dalam hati Bai Ningbing. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Tubuhnya terhuyung, hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia menatapku. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dahulu kala, tatapan pria ini saat melihatnya selalu penuh dengan kekaguman dan pemujaan, seolah-olah dia adalah seluruh dunianya. Namun sekarang, yang tersisa di matanya hanyalah kebencian yang dingin. Mengapa? Sejak kapan sebenarnya? Semuanya berubah, Feng Yuan. Dia membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokannya terasa tersumbat. Tidak satu kata pun bisa terucap. Aku tidak ingin berurusan lebih lama lagi dengannya. Jadi aku menggendong Guo dan berjalan melewatinya, melangkah lebar menuju tempat parkir. "Paman Feng, tante itu aneh sekali ya." Guo berbisik sambil bersandar di bahuku. "Jangan pedulikan dia, dia hanya wanita gila," kataku dengan datar. Di belakangku, Bai Ningbing menatap punggungku yang menjauh dengan tegas, dan gadis kecil yang bersandar di bahuku yang menjulurkan lidah padanya. Seluruh kekuatannya seolah tersedot habis. Dia perlahan berjongkok, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya gemetar tak terkendali. Mengapa hatinya terasa begitu sakit? Aku membawa Guo bermain di taman sepanjang pagi. Gadis kecil itu memiliki energi yang melimpah. Bermain perosotan dan ayunan. Bermain dengan sangat gembira. Suasana hatiku pun menjadi jauh lebih baik. Siang harinya, aku membawanya ke sebuah restoran privat yang baru buka. Koki restoran ini sengaja aku undang dari Suzhou. Keahliannya dalam memasak masakan Suzhou benar-benar luar biasa. Baru saja memasuki ruangan privat, aku tertegun. Seorang gadis mengenakan gaun putih, dengan pembawaan yang lembut, sedang berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan di luar. Mendengar suara gerakan, dia menoleh dan ada secercah kejutan di wajahnya saat melihatku. "Tuan Feng, mengapa Anda datang ke sini?" Aku tersenyum. "Nona Jiang, kebetulan sekali, aku membawa anak ini bermain. Sekalian ingin mencicipi masakanmu." Gadis itu bernama Jiang Ro. Dia adalah pemilik sekaligus koki utama restoran privat ini. Aku mengenalnya dalam sebuah acara apresiasi kuliner. Dia memiliki aura yang sangat bersih. Dan saat tersenyum, ada 2 lesung pipit yang dangkal, sangat manis. Kesanku terhadapnya cukup baik. Dan setelah beberapa kali berinteraksi, kami bisa dibilang berteman. "Apakah ini putri Anda?" Lucu sekali. Tatapan Jiang Ro tertuju pada Guo. Matanya penuh dengan rasa sayang. "Anak teman saya. Untuk sementara saya yang mengasuhnya selama beberapa hari." Aku menjelaskan. Guo dengan sopan membungkuk kepadanya. "Halo, kakak." Jiang Ro tertawa geli melihatnya. Dia berjongkok dan mencubit pipi kecilnya. "Halo juga, cantik kecil." Entah mengapa, Guo tampak memiliki kedekatan alami dengan Jiang Ro. Dia berinisiatif menggandeng tangannya. Makan siang kali ini terasa sangat menyenangkan. Keahlian memasak Jiang Ro memang tidak berlebihan seperti yang dikatakan orang. Setiap hidangannya begitu indah seperti karya seni, dan rasanya benar-benar luar biasa. Mulut kecil Guo sampai berminyak karena makan dengan lahap. Dia terus-menerus memuji kakak Jiang Ro. "Masakan kakak jauh lebih enak 100 kali lipat daripada masakan Paman Feng." Statusku sebagai ayah dadakan seketika terancam. Setelah selesai makan, Jiang Ro bersikeras tidak mau menerima pembayaran.
Dia bahkan membungkus banyak camilan kecil buatannya sendiri untuk Gogo. Tuan Feng, sering-seringlah membawa Gogo ke sini. Aku menyukainya, ucapnya sambil tersenyum. Pipinya sedikit merona. Aku menatap wajahnya yang tersenyum cerah. Dan hatiku tergerak, mungkin mengakhiri masa pensiun ini. Dan memulai hubungan baru adalah pilihan yang cukup bagus. Tepat saat aku sedang berfantasi, ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengernyitkan dahi, lalu mengangkat teleponnya. Halo, Tuan Feng. Saya Zhao Ming, asisten Presdirbai. Suara seorang pria di ujung telepon berkata dengan hormat. Presdirbai ingin berbicara dengan Anda mengenai masalah hak asuh Nona Gogo. Aku tertegun. Hak asuh apa? Apakah kalian tidak salah paham? Gogo adalah anak temanku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Presdirbai kalian. Tuan Feng, kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Nada bicara Zhao Ming tetap tenang, namun kata-katanya terdengar seperti ledakan petir di telingaku. 4 tahun yang lalu, Presdirbai memang pernah mengandung anak Anda, namun karena beberapa kesalahpahaman, dia tidak mengetahuinya. Baru belakangan ini dia mengetahui kebenarannya dari dokter yang menangani saat itu. Berdasarkan foto-foto di momen media sosial Anda, kami telah melakukan perbandingan awal terhadap usia tulang dan ciri fisik Nona Gogo. Ada keyakinan 90% bahwa dia adalah anak yang tidak sengaja dikandung Presdirbai saat itu. Tanganku yang memegang ponsel tiba-tiba mengencang. Otakku menjadi kosong. Apa? Bai Ningbing mengandung anakku dulu. Dalam ingatan pemilik asli tubuh ini, sama sekali tidak ada bagian itu. Dan apa maksudnya tidak sengaja? Apa arti tanda kutip itu? Jelaskan maksudmu. Aku menahan keterkejutan di hatiku dan membentak rendah. Tuan Feng, mengenai situasi detailnya, saya rasa lebih baik Presdirbai sendiri yang menjelaskannya kepada Anda. Beliau sekarang sedang menunggu Anda di depan pintu rumah. Setelah Zhao Ming selesai bicara, dia langsung menutup telepon. Aku berdiri terpaku di tempat, tidak mampu tersadar untuk waktu yang lama. Apakah Gogo benar-benar anakku dan Bai Ningbing? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dengan penuh keraguan dan keterkejutan, aku mengemudikan mobil kembali ke villa. Sebelum mobil berhenti dengan sempurna, aku sudah melihat mobil Bentley yang tidak asing itu. Bai Ningbing berdiri di samping mobil. Wajahnya pucat, ekspresinya tampak sangat lelah. Namun tatapan matanya sangat teguh. Melihatku turun dari mobil, dia segera menghampiriku. Feng Yuan, mari kita bicara. Suaranya terdengar agak serak, dengan sedikit nada memohon. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jika apa yang dikatakan Zhao Ming benar, maka wanita ini adalah ibu kandung putriku. Aku menarik napas dalam-dalam, menggendong Gogo yang sudah tertidur keluar dari mobil, berusaha membuat suaraku terdengar stabil. Masuklah dulu. Setelah masuk ke villa, aku menggendong Gogo kembali ke kamarnya, menyelimutkannya dengan baik. Baru kemudian aku kembali ke ruang tamu. Bai Ningbing berdiri dengan kaku di tengah ruang tamu, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Penampilan ini sangat berbeda dengan sosok X-ke-1 wanita gunung es yang biasanya tinggi dan angkuh. Benar-benar dua pribadi yang berbeda. Duduklah, aku menunjuk ke arah sofa. Dia duduk di sofa. Kedua tangannya saling meremas dengan erat, menunjukkan kegugupan di dalam hatinya. Katakanlah, sebenarnya apa yang terjadi? Aku menuangkan segelas air untuk diriku sendiri, dan bertanya langsung pada intinya. Bai Ningbing mendongak, bibirnya bergerak beberapa kali, sebelum akhirnya berbicara dengan susah payah. 4 tahun lalu setelah kita putus, aku menyadari bahwa aku hamil. Hatiku seketika mencelos. Saat itu pikiranku sangat kacau. Suaranya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Perebutan kekuasaan internal di keluarga Bai sangat sengit. Aku baru saja mengambil alih perusahaan, terjepit oleh masalah internal dan eksternal. Jika orang tahu aku hamil di luar nikah, posisiku akan berada dalam bahaya. Jadi kau membohongiku. Aku bertanya dengan dingin. Dia membantahnya dengan emosional. Aku tidak melakukannya. Aku hanya ingin merahasiakannya terlebih dahulu. Aku pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Tapi ibu tiriku selalu menganggapku sebagai duri dalam daging. Dia menyuap dokter, memberiku obat, dan mengumumkan kepada publik bahwa terjadi kecelakaan. Mata Bai Ningbing memerah. Suaranya mulai terisak. Aku selalu mengira anak itu sudah tiada. Sampai beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja bertemu dengan dokter itu lagi, karena dia menderita penyakit mematikan.
Hati nuraninya muncul dan dia memberitahuku kebenarannya. Dia bilang ibu tiriku tidak benar-benar menyuruhnya melakukan operasi padaku, melainkan mengirim bayi yang baru lahir itu pergi. Dia memberitahuku, anak itu dikirim ke sebuah panti asuhan. Aku mencarinya seperti orang gila. Tapi panti asuhan itu sudah dibongkar beberapa tahun lalu. Semua datanya telah hilang. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Sampai aku melihat foto di momen media sosialmu. Dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Feng Yuan, Guo, dia adalah putri kita. Benar, kan? Apakah ulang tahunnya tanggal 20 Mei? Apakah dia alergi mangga? Apakah golongan darahnya RH negatif? Rentetan pertanyaannya membuatku benar-benar terpaku. Ulang tahun Guo memang tanggal 20 Mei. Dia juga memang alergi mangga. Kalau soal golongan darah, aku tidak tahu. Tapi semua ini terlalu kebetulan. Mungkinkah aku tiba-tiba teringat wajah bodoh Lin Hao, lalu memikirkan Iki Guo yang jauh melampaui anak seusianya. Sebuah dugaan mengerikan terbentuk di dalam hatiku. Aku mengeluarkan ponsel dan menghubungi Lin Hao. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Halo, Yuan Ge. Ada apa? Aku sedang rapat nih. Suara Lin Hao terdengar agak merasa bersalah. Lin Hao, suaraku terasa sedingin es. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Sebenarnya Guo itu anak siapa? Ujung telepon itu seketika menjadi sunyi senyap. Setelah lewat setengah menit, Lin Hao baru menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan nyamuk. Yuan Ge, kau sudah tahu. Lin Hao, kau hebat juga ya. Masalah sebesar ini, kau merahasiakannya dariku selama 4 tahun. Kau anggap aku apa? Kak, dengarkan penjelasanku. Lin Hao sangat panik. Bukankah saat itu situasinya sedang khusus? Kau dan Bai Ningbing baru saja putus. Kau setiap hari mabuk-mabukan dan terpuruk. Jika aku memberitahumu bahwa kau sudah jadi ayah, bukankah kau akan langsung gila? Lagi pula, kau tahu sendiri seberapa berbahaya keluarga Bai. Kau bukan tidak tahu. Ibu tiri Bai Ningbing itu benar-benar wanita berhati ular. Jika aku menyerahkan anak itu padamu, dia pasti tidak akan melepaskan kalian ayah dan anak. Jadi aku mengambil keputusan sendiri untuk mendaftarkan Guo atas namaku dan membesarkannya sebagai putriku. Aku berpikir untuk menunggu sampai keadaan mereda, menunggu sampai kau bisa bangkit kembali. Baru kemudian aku memberitahumu kebenarannya. Lalu kenapa sekarang kau tidak mengatakannya? Aku sangat marah sampai ingin membanting ponselku. Bukankah ini karena aku melihat hubunganmu dengan Guo sudah cukup baik? Aku hanya belum tahu bagaimana cara mengatakannya. Suara Lin Hao menjadi semakin pelan. Aku menutup telepon. Rasanya seluruh duniaku terbalik. Guo benar-benar putriku. Aku, Feng Yuan, memiliki seorang putri kandung. Kesadaran ini membuatku terkejut sekaligus senang. Namun di saat yang sama terasa konyol. Aku menatap Bai Ningbing. Wajahnya sudah dipenuhi air mata. Tatapannya penuh dengan harapan dan permohonan. Bai Ningbing, tutup mulutmu. Aku memotong ucapannya dengan dingin. Saat ini pikiranku sedang kacau. Aku sama sekali tidak ingin melihat wanita ini. Jika bukan karena dia, pemilik asli tubuh ini tidak akan mati. Dan aku serta putriku tidak akan terpisah. 4 tahun, dialah penyebab utama dari semua ini. Bai Ningbing, Guo memang putriku. Aku menatapnya dan berkata-kata demi kata. Tapi dia tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Dia juga putriku. Bai Ningbing berdiri dengan emosional. Putrimu, aku tertawa sinis. 4 tahun lalu kau tidak bisa melindunginya. Selama 4 tahun kau mengabaikannya. Sekarang atas dasar apa kau mengatakan dia adalah putrimu? Hanya dengan beberapa tetes air mata buayamu itu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu. Jika aku tahu dia masih hidup, aku pasti akan mencarinya. Dia berteriak histeris. Cukup, aku tidak ingin mendengar pembelaannya lagi. Bai Ningbing, aku beritahu kau, Guo adalah batas terakhirku. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat grup Bai lenyap dari dunia ini. Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya membawa ancaman yang tidak bisa dibantah. Seluruh tubuh Bai Ningbing bergetar. Dia menatapku dengan tidak percaya. Pria di hadapannya ini terasa begitu asing hingga membuatnya takut. Dia bukan lagi Feng Yuan yang dulu selalu patuh padanya, dan menatapnya dengan penuh cinta. Tatapannya dingin dan tajam, seperti pisau yang bisa membedah hati manusia. Terutama kalimat tadi, membuat grup Bai lenyap.
Atas dasar apa dia bisa melakukannya? Dia hanyalah seorang pemuda kaya tak berguna yang dibuang oleh keluarganya. Namun, saat berhadapan dengan mataku yang sedalam lubang tanpa dasar, dia tidak mampu membantah satu kata pun. Rasa takut yang belum pernah dirasakan sebelumnya mencengkeram jantungnya. Pergi, aku mengusirnya. Sebelum aku berubah pikiran, segera lenyap dari rumahku. Bai Ningbing pergi dengan perasaan hancur. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Pikiranku kacau balau. Sudah jadi ayah. Aku butuh sepanjang malam untuk bisa menerima kenyataan ini. Keesokan paginya, aku menatap wajah kecil Gogo yang sangat mirip denganku. Muncul rasa lembut yang belum pernah kurasakan sebelumnya di dalam hati. Ini adalah putriku, darah dagingku. Mulai hari ini, aku tidak lagi sendirian. Papa, Gogo mengucek matanya, memanggilku dengan suara yang masih mengantuk. Hatiku seketika tersentuh. Papa di sini? Aku memeluknya ke dalam pelukanku. Suaraku terdengar sedikit tercekat. Papa, aku lapar. Baik, Papa akan buatkan sarapan untukmu. Hidupku berubah total sejak hari itu. Aku bukan lagi ikan asin yang hanya ingin rebahan. Aku telah menjadi seorang ayah. Aku akan memberikan kehidupan terbaik di dunia untuk putriku. Namun Bai Ningbing jelas tidak menganggap serius peringatanku. Dia mulai mencoba mendekati Gogo dengan berbagai cara. Dia mengirimkan mainan yang menggunung. Pakaian anak bermerek semuanya ku kembalikan utuh tanpa dibuka. Dia bahkan sengaja datang ke depan TK Gogo, berharap bisa bertemu dengannya secara tidak sengaja. Namun dia dihadang oleh pengawal yang sudah kuatur sebelumnya dari jarak 100 meter. Dia bahkan menggunakan koneksinya, ingin memindahkan Gogo ke TK bangsawan paling elit di seluruh kota. Namun permintaan itu ditolak dengan sopan oleh kepala sekolah. Tuan Feng, adalah kehormatan bagi kami jika putri Anda bisa bersekolah di TK kami. Mengenai Direktur Bai, kami sudah menyatakan dengan jelas bahwa segala urusan Nona Gogo hanya akan mengikuti pengaturan Anda seorang. Kepala sekolah berkata dengan hormat di telepon. Aku menutup telepon, tersenyum dingin. Bai Ningbing, ya, kau pikir karena punya uang dan kekuasaan, kau bisa berbuat sesukamu. Kau terlalu meremehkanku. Kau pikir selama 4 tahun ini aku benar-benar hanya rebahan. Aku hanya malas untuk berebut, malas untuk bersaing. Tapi itu tidak berarti aku tidak memiliki kemampuan itu. Apa yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuh ini bukan hanya harta benda yang terlihat saja, tapi juga jaringan koneksi yang rumit dan sangat dalam. Jaringan ini cukup untuk membuatku bisa berjalan dengan bebas di ibu kota. Taktik kecil Bai Ningbing. Di mataku tak lebih dari sekadar permainan anak-anak. Namun gangguan yang dia lakukan berulang kali tetap membuatku merasa muak. Terutama saat dia mulai menyasar orang-orang di sekitarku. Restoran privat Jiang Rou tiba-tiba diperiksa berkali-kali oleh Departemen Pemadam Kebakaran dan Kesehatan, dan diperintahkan untuk tutup sementara guna perbaikan. Aku tahu betul siapa pelakunya bahkan tanpa perlu berpikir keras. Aku langsung menelpon Bai Ningbing. Bai Ningbing, kau sudah semakin berani ya, karena tidak bisa menyentuhku. Maka kau mulai menyentuh orang-orang di sekitarku. Suaraku tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Feng Yuan, aku hanya ingin bertemu Gogo. Mengapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Di ujung telepon, suaranya terdengar penuh rasa terzalimi. Terzalimi, aku tertawa saking kesalnya. Kau menaruh bangkai tikus di restoran Jiang Rou, dan kau meminta aku untuk bersimpati padamu. Bai Ningbing, apa kau pikir aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Aku tidak melakukannya. Aku hanya menyuruh mereka melakukan pemeriksaan rutin. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Dia buru-buru membela diri. Apakah kau yang melakukannya? Kau sendiri yang paling tahu di dalam hatimu. Aku malas berdebat dengannya. Aku beri kau waktu 24 jam. Kembalikan restoran Jiang Rou seperti semula. Dan kau harus pergi meminta maaf kepadanya secara langsung. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, aku langsung menutup telepon. Kurang dari setengah jam kemudian, Jiang Rou meneleponku. Suaranya terdengar sangat terkejut dan senang. Tuan Feng, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang yang memeriksa tadi datang lagi. Katanya ada kesalahan. Mereka bahkan meminta maaf kepadaku dan bilang bahwa restoran sudah bisa segera beroperasi kembali. Baguslah kalau begitu. Aku menghela napas lega. Tuan Feng, terima kasih banyak untuk kali ini. Suara Jiang Rou penuh dengan rasa terima kasih. Sama-sama. Setelah menutup telepon,
Aku menatap keluar jendela dengan tatapan yang perlahan mendingin. Bai Ningbing, ini yang terakhir kalinya. Jika terjadi lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Namun, aku masih meremehkan obsesinya. Keesokan harinya, sebuah berita menggemparkan muncul di halaman utama media keuangan besar. Ex ke-1 grup Bai Ningbing, diduga kembali menjalin hubungan dengan mantan tunangannya, Feng Yuan. Keduanya diketahui memiliki seorang putri. Di bawah berita tersebut terdapat beberapa foto hasil curian. Satu foto memperlihatkanku sedang menggendong Guo turun dari mobil, dengan Bai Ningbing yang menyambut kami. Satu lagi adalah foto saat aku dan dia sedang berhadapan di ruang tamu. Meskipun terhalang kaca, namun karena sudut pengambilannya yang licik, terlihat seolah-olah kami sedang saling menatap dengan penuh cinta. Yang paling keterlaluan adalah, ada juga foto Jiang Ro. Judulnya menuliskan diduga ada orang ketiga yang mengganggu. Melihat berita yang memutarbalikkan fakta ini, aku gemetar karena marah. Bagus sekali, Bai Ningbing, kau benar-benar memaksaku. Ponselku hampir meledak karena banyaknya panggilan. Berbagai media, hingga kerabat jauh yang tidak ada hubungannya pun menghubungi. Bahkan, orang tuaku yang sedang bersenang-senang di luar negeri pun menelpon lewat panggilan internasional. Nak, ada apa ini? Kapan kau dan gadis keluarga Bai itu kembali menjalin hubungan? Bahkan sampai punya anak. Suara ibuku penuh dengan keterkejutan. Bu, masalahnya tidak seperti yang ibu pikirkan. Dengan pusing aku menjelaskan dan menenangkan ibuku. Lalu aku menerima telepon dari Lin Hao. Kak Yuan, Bai Ningbing, wanita itu sudah gila? Ya, apa maunya? Apa dia ingin memaksamu menikah? Mimpi saja dia. Aku tertawa dingin. Lalu menutup telepon. Aku melihat berita yang semakin lama semakin tidak masuk akal itu. Dan tatapanku menjadi semakin dingin. Opini publik, dia pikir dengan menggunakan opini publik dia bisa memaksaku menyerah. Terlalu naif. Aku mengeluarkan ponsel yang lain, lalu menghubungi sebuah nomor. Halo, ini bos. Anda akhirnya mengingat saya. Terdengar suara penuh semangat dari ujung telepon. Dia adalah orang kepercayaan utamaku. Zhang Yang, seorang pria yang dijuluki sebagai tukang jagal modal di Wall Street. Saat aku memilih untuk menjalani hidup santai dulu, aku menyerahkan semua urusan kepadanya. Selama beberapa tahun ini, dia membantuku melipat gandakan asetku lebih dari 10 kali lipat. Di bawah kendalinya, terdapat kekaisaran bisnis yang sangat besar, yang skalanya beberapa kali lipat lebih besar dari grup Bai. Inilah kartu as yang selama ini kusembunyikan. Ada perintah apa, bos? Suara Zhang yang seketika berubah menjadi sangat hormat. Grup Bai, pernah dengar? Tentu saja, perusahaan yang sedang naik daun belakangan ini. Kenapa? Apakah bos tertarik padanya? Kuberi kau waktu 3 hari. Ucapku datar sambil menatap keluar jendela. Aku ingin dia lenyap sepenuhnya dari pasar saham. Siap, bos. Suara Zhang yang terdengar penuh semangat. Dijamin tugas akan selesai. Setelah menutup telepon, aku memijat pangkal hidungku. Awalnya aku tidak ingin bertindak sejauh ini. Tapi Bai Ningbing, kau yang memaksaku. Setelah menyelesaikan semua ini, aku baru teringat bahwa ada satu korban tak bersalah dalam masalah ini, yaitu Jiang Ro. Aku segera meneleponnya. Telepon tersambung, namun suasana di sana sangat sunyi. Jiang Ro, aku mencoba memanggilnya. Tuan Feng, suaranya terdengar sangat rendah. Dengan sedikit nada sengau yang samar, dia menangis. Hatiku seketika terasa teriris. Maafkan aku meminta maaf dengan tulus. Masalah ini bermula dariku, hingga menyeretmu masuk ke dalamnya. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan salah Anda. Dia menghirup napas dalam-dalam, berusaha agar suaranya terdengar normal. Aku hanya merasa sedikit sedih. Bagaimana bisa orang-orang bicara seperti itu? Jangan pedulikan itu, semua berita itu hanya omong kosong. Aku menghiburnya dengan lembut. Percayalah padaku, aku akan segera menyelesaikan semua ini. Aku percaya Anda. Dia mengucapkan kalimat itu dengan lembut, terasa seperti aliran hangat yang mengalir di hatiku. Di saat semua orang meragukanku dan menertawakanku, hanya dia yang tanpa ragu memilih untuk mempercayaiku. Jiang Ro, entah apa yang merasukiku, aku memanggil namanya. Setelah masalah ini selesai, bolehkah aku mengejarmu? Ujung telepon terdiam dalam keheningan yang lama. Tepat saat aku mengira dia akan menolak, dia menjawab baik dengan suara yang sangat pelan namun sangat jelas. 3 hari berikutnya,
Terjadi guncangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia bisnis ibu kota. Grup Bai, raksasa bisnis yang dulunya begitu gemilang, dalam 3 hari, harga sahamnya anjlok drastis. Nilai pasarnya menguap 90%, berada di ambang kebangkrutan. Semua orang tertegun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya diketahui ada aliran dana misterius dari luar negeri, seperti monster raksasa yang haus darah, menyerang semua aset grup Bai dengan tepat dan ganas. Bank menghentikan pinjaman, mitra kerja membatalkan kontrak, para eksekutif mengundurkan diri. Saat seseorang jatuh, semua orang ikut menjatuhkannya. Kekaisaran Bai yang dulunya tak terkalahkan runtuh seketika, dan dalang di balik semua ini sedang bersantai di rumah menemani putrinya bermain Lego. Papa, kenapa gedung ini bisa roboh? Go bertanya dengan penasaran sambil menunjuk balok yang ia robohkan. Karena fondasinya tidak stabil, aku berkata sambil tersenyum. Go ingat ya, tidak peduli seberapa tinggi gedung yang dibangun, fondasi adalah hal yang paling penting. Sama seperti grup Bai yang terlihat mewah dan berkilau, tapi bagian dalamnya sudah lama membusuk. Aku hanya mendorongnya sedikit, dan dia roboh dengan sendirinya. Pagi hari keempat, Bai Ningbing datang. Dia terlihat jauh lebih kuyu dibandingkan beberapa hari yang lalu. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, dan matanya dipenuhi urat merah. Dia hanya berdiri di pintu menatapku, dengan tatapan kosong. Kamu yang melakukannya, benar kan? Suaranya saat berbicara terdengar serak, seperti tergesek amplas. Aku tidak membantahnya. Mengapa? Dia menatapku, dan air mata mengalir begitu saja tanpa peringatan. Feng Yuan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Meskipun kamu membenciku, kamu tidak boleh menghancurkan grup Bai. Itu adalah kerja keras seumur hidup kakekku. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku menatapnya, tanpa ada sedikit pun rasa simpati di mataku. Kamu sendiri yang selangkah demi selangkah mendorong grup Bai ke jurang kehancuran. Aku hanya ingin bertemu Go, ucapnya sambil menangis. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padanya. Apakah aku salah? Kamu tidak salah, kataku dengan datar. Kamu hanya terlalu egois. Kamu tidak pernah benar-benar mempertimbangkan perasaan Go. Kamu hanya berpikir untuk memuaskan rasa kasih sayang keibuanmu yang menyedihkan itu. Kamu menggunakan alasan mencintainya, namun melakukan hal-hal yang menyakiti dia dan semua orang di sekitarnya. Bai Ningbing, satu-satunya orang yang kamu cintai selama ini hanyalah dirimu sendiri. Dia terhuyung mundur 2 langkah, lalu tersungkur di lantai, menangis terseduh-seduh. Aku menatapnya dari atas, tanpa ada gejolak sedikit pun di hatiku. Apakah ini menyedihkan? Mungkin saja, tapi semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tepat pada saat itu, Go berlari keluar dari kamar. Dia tertegun sejenak melihat Bai Ningbing yang terkapar menangis di tanah. Lalu dia berlari ke sampingku dan memeluk kakiku. Papa, bibi itu datang lagi. Mendengar suara Go, Bai Ningbing tiba-tiba mendungak, seolah sedang menggenggam sedotan penyelamat terakhir. Dia merangkak ke arah Go, aku ibumu. Go, lihatlah ibu. Go ketakutan oleh tindakannya. Dia memelukku erat-erat. Wajah kecilnya terbenam di kakiku. Tidak berani melihatnya. Aku mengernyitkan alis dan menggendong Go, menatap Bai Ningbing dengan dingin. Bai Ningbing, jangan menakut-nakuti putriku lagi. Sebelum kau belajar bagaimana menjadi seorang ibu, kau tidak punya hak untuk menemuinya. Setelah selesai berbicara, aku menggendong Go dan berbalik masuk ke dalam villa, lalu menutup pintu. Dari luar terdengar teriakan putus asa Bai Ningbing. Aku tidak mempedulikannya. Ada beberapa kesalahan yang jika telah dilakukan, akan membekas seumur hidup. Grup Bai telah bangkrut. Bai Ningbing juga jatuh dari puncak awan ke dalam lumpur. Semua aset atas namanya telah dibekukan untuk melunasi utang-utangnya. Dalam 1 malam, dia berubah dari gadis bangsawan yang dipuja menjadi orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Kudengar ibu tirinya yang berhati ular itu telah membawa kabur sisa harta terakhir keluarga Bai dan melarikan diri. Para kerabat keluarga Bai juga segera memutuskan hubungan dengannya. Saat pohon tumbang, monyet-monyet pun kocar-kacir. Dinginnya sikap manusia di dunia ini memang hanya seperti itu. Semua berita ini diberitahukan kepadaku oleh Zhang Yang. Setelah mendengarnya, aku hanya menjawab dengan gumaman datar. Semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Hidupku telah kembali ke jalur yang benar.
Setiap hari aku menemani Gogo dan memasakkan makanan untuknya, mengantarnya ke sekolah, dan menemaninya bermain. Aku mulai belajar menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Meskipun aku masih kaku dan canggung, tapi aku menikmatinya. Dan hubunganku dengan Jiengrou juga berkembang dengan cepat. Dia adalah gadis yang sangat lembut dan baik hati. Dia tidak pernah bertanya apapun tentang Bai Ningbing, hanya menemaniku dalam diam di sisiku, menyembuhkanku dengan caranya sendiri. Dia mengingat hal-hal yang aku sukai, memasakkan ikan maser favoritku. Dia juga menemani Gogo menggambar dan bermain bersama. Gogo pun menjadi semakin menyukainya, bahkan mulai memanggilnya Mama Jiengrou. Setiap kali melihat mereka berdua tertawa bahagia, aku merasa bahwa mungkin inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Hari itu, aku membawa Gogo makan di restoran Jiengrou. Bisnis restorannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jiengrou menyiapkan tempat terbaik untukku. Saat kami sedang makan, seorang pelayan tiba-tiba datang dan berkata, "Kak Jieng, ada seseorang di luar yang bersikeras ingin bertemu Anda. Katanya dia teman lama Anda." Jiengrou tertegun sejenak. Siapa nama teman lama itu? Dia bilang namanya Bai Ningbing. Tanganku terhenti sejenak. Jiengrou juga secara tidak sadar melirikku. "Biarkan dia masuk," kataku dengan datar. Apa yang seharusnya datang, pasti akan datang. Beberapa menit kemudian, Bai Ningbing berjalan masuk. Dia terlihat jauh lebih kurus, mengenakan pakaian lama yang sudah pudar warnanya karena sering dicuci. Wajahnya tanpa riasan, ekspresinya tampak sangat lelah. Namun tatapan matanya sangat tenang. Dia melihatku, Gogo yang duduk di sampingku, serta Jiengrou yang berada di hadapanku. Tubuhnya sempat menegang, namun dengan cepat kembali normal. "Jiengrou, sudah lama tidak bertemu." Dia tersenyum pada Jiengrou, senyuman yang terasa agak pahit. "Bingbing," Jiengrou tampak terkejut. "Kalian saling kenal?" "Kami teman kuliah, bahkan satu asrama," ucap Bai Ningbing. Aku mengangkat alisku. "Dunia ini benar-benar sempit. Ada keperluan apa kau mencariku?" Nada bicara Jiengrou terdengar agak menjauh. "Aku datang untuk melamar pekerjaan." Bai Ningbing menundukkan kepalanya. Suaranya sangat pelan. "Aku melihat tokomu sedang mencari pelayan. Aku ingin mencobanya." Jiengrou terpaku. Aku pun terpaku. Ke satu grup Bai yang dulunya begitu tinggi dan terhormat, kini ingin menjadi pelayan di restorannya. Ini pasti lebih menyakitkan baginya daripada dibunuh. "Bingbing, kau..." "Aku tahu penampilanku sekarang sangat menyedihkan." Bai Ningbing memotong ucapannya dan mengangkat kepala. Ada secercah permohonan di tatapan matanya. "Tapi aku benar-benar membutuhkan pekerjaan. Aku bisa melakukan apa saja. Mencuci piring, mengepel lantai, semuanya bisa. Aku mohon padamu. Jiengrou, tolong bantu aku." Jiengrou menatapnya dan merasa iba. Dia menoleh ke arahku. Tatapannya seolah bertanya. Aku mengangguk pelan. "Baiklah kalau begitu." Jiengrou menghela napas. "Datanglah bekerja besok." "Terima kasih, Jiengrou. Terima kasih banyak." Bai Ningbing berkali-kali mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Tatapannya tak tahan untuk melirik ke arah Gogo. Gogo sedang memakan udang yang diberikan Jiengrou sedikit demi sedikit, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Tatapan Bai Ningbing dipenuhi dengan kelembutan dan kerinduan yang tak terhingga. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Gogo dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Sejak hari itu, Bai Ningbing menjadi seorang pelayan di restoran Jiengrou. Dia benar-benar bekerja keras. Semua pekerjaan kotor dan berat dia rebut untuk dikerjakan. Dia bukan lagi ke satu gunung es itu. Hanya orang biasa yang berjuang demi menyambung hidup. Dia jarang berbicara, selalu bekerja dalam diam. Namun setiap kali aku membawa Gogo ke restoran, tatapannya selalu tanpa sadar mengikuti Gogo. Dia akan diam-diam menambahkan satu potong gula lagi ke dalam jus Gogo. Saat Gogo tidak sengaja mengotori pakaiannya, dia adalah orang pertama yang membawakan tisu basah. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati, takut ketahuan olehku. Sebenarnya aku melihat semuanya, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Mungkin waktu benar-benar obat yang mujarab. Ia bisa mengikis sisi tajam seseorang, dan juga bisa membuatnya belajar apa itu cinta yang sebenarnya. Hari ini adalah ulang tahun Gogo yang kelima. Aku menyewa seluruh taman hiburan untuk mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuknya. Jiengrou membuatkan kue kastil putri 3 tingkat dengan tangannya sendiri. Pasangan Lin Hao juga bergegas kembali dari luar negeri.
Mereka memeluk Gogo sambil menciumi dan menggemasinya. Putri angkatku, kangen sekali dengan ayah angkat. Aku melihat pemandangan ramai ini. Senyum tanpa sadar muncul di wajahku. Papa, aku senang sekali hari ini. Gogo memeluk leherku dan mencium pipiku. Papa juga senang. Pesta berakhir. Aku membawa Gogo dan Jengro bersiap untuk pulang. Di pintu keluar taman hiburan, kami melihat sosok yang tidak asing. Itu Bai Ningbing. Di tangannya ada sebuah kotak hadiah kecil. Ia berdiri di sana dengan canggung. Aku hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gogo. Ia menyodorkan kotak hadiah itu. Aku tidak menerimanya. Gogo menjulurkan kepalanya dari pelukanku, menatapnya, bertanya kepada bibi itu dengan suara kekanak-kanakan. Apakah bibi juga datang untuk merayakan ulang tahunku? Mata Bai Ningbing seketika memerah. Ia mengangguk. Suaranya tersedak. Iya, bibi. Selamat ulang tahun untukmu. Gogo menatapnya, lalu menatapku. Kemudian berkata kepada Bai Ningbing, terima kasih, bibi. Tapi keinginan ulang tahunku sudah terwujud. Apa itu? Bai Ningbing bertanya secara refleks. Gogo menjulurkan tangan kecilnya, sambil menarikku, dan juga menarik Jengro. Wajahnya memancarkan senyum bahagia. Keinginanku adalah berharap papa dan mama Jengro selalu bersama selamanya, dan selalu mencintaiku. Pada saat itu, aku melihat warna darah di wajah Bai Ningbing seketika memudar. Dia menatap tangan kami yang saling menggenggam erat, menatap senyum murni tanpa noda di wajah Gogo, dan cahaya di matanya padam sedikit demi sedikit. Dia kalah telak. Dia akhirnya mengerti bahwa ada beberapa hal yang jika terlewatkan, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dia membungkuk dalam-dalam kepada kami, lalu berbalik dan menghilang selangkah demi selangkah ke dalam kegelapan malam. Sosok punggungnya terlihat begitu kesepian dan terasing. Aku menatap punggungnya. Di dalam hatiku tidak ada kebencian maupun rasa kasihan. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Semuanya telah berakhir. Aku menunduk menatap Jengro dan Gogo di sampingku. Sinar matahari terasa hangat, dan angin berembus dengan lembut. Kehidupan baruku baru saja dimulai. 1 tahun kemudian, aku melamar Jengro di suatu sore yang dipenuhi cahaya matahari. Di dalam restoran privat miliknya, dengan gugup aku mengeluarkan sebuah cincin yang terbuat dari gigi susu Gogo. Jengro, maukah kau menikah denganku? Dia mengangguk sambil menangis dan tersenyum. Pada hari pernikahan, Gogo mengenakan gaun tule putih kecil, menjadi pembawa bunga kami. Lin Hao, yang menjadi pendamping pria, menangis lebih hebat dariku. Sawi putih yang kurawat selama 4 tahun. Begitu saja kau ambil dan kau lahap. Aku tertawa sambil memberinya 1 pukulan. Di akhir acara pernikahan, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Di ujung telepon terdengar suara seorang wanita. Feng Yuan, aku harap kau bahagia. Itu adalah Bai Ningbing. Aku juga berharap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Kataku, aku sudah menemukannya. Suaranya membawa sedikit senyum kelegaan. Aku menjadi guru di sebuah desa pegunungan. Anak-anak di sini sangat lucu. Mungkin inilah tempat peristirahatan terbaik bagiku. Setelah menutup telepon, aku melihat Jengro yang tersenyum manis di sampingku dan Gogo yang sedang mengejar kupu-kupu di atas rumput. Hatiku terasa sangat damai. Hidup akan selalu memiliki penyesalan. Namun yang lebih penting adalah menghargai orang yang ada di depan mata. Seperti kata pepatah tentang segala sesuatu di dunia ini. Hanya cinta dan makanan enak yang tidak boleh disia-siakan. Dan aku telah memiliki keduanya. Tamat.